Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan. Amalina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Qabasuh yang dirahmati Allah. Mungkin ada baiknya saya diminta oleh Pak Rohadi untuk sharing sedikit, Bapak, ibu-ibu, untuk mengisi kekosongan daripada kita sudah hadir di majelis ini tapi tidak kita gunakan untuk hal yang baik. Maka saya akan coba sharing, Bapak Ibu-ibu, jadi mohon maaf sambil menunggu waktu. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk diringankan kaki kita untuk hadir di tempat ini. Saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita tidak pernah akan sanggup untuk menghitungnya. Seandainya laut itu dijadikan tinta dan langit itu untuk dijadikan kertasnya, niscaya kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah Pak ada yang menghitung nikmat yang coba Allah berikan itu dari bernafas dulu ya. Nafas itu kalau kita bayar itu satu tarikan napas bisa 1.000 rupiah ya. Jadi pernah ada yang menghitung 1 tahun itu kurang lebih dibulatkan Pak ya, dibulatkan ke bawah itu sekitar 1 miliar. Bisa kita bayangkan kalau saat ini usia kita ada yang 40, 50, 60, mungkin lebih dari itu. Berapa yang harus kita bayar? Bersyukurnya, beruntungnya Allah tidak minta bayaran untuk itu. Sebagaimana firman Allah, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna fi azabi lasadid. Jadi Allah hanya minta kita untuk bersyukur. Jadi Allah enggak minta kita untuk mengganti nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau 1 tahun 1 M kurang lebih 60 tahun 60 M. Mungkin kalau bapak-bapak di sini sih sanggup ya, kalau disuruh minta ganti sama Allah 60 M disuruh ganti, disuruh bayar. Itu baru satu nikmat Allah Pak, hanya bernapas. Jadi memang relevan bahwa kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selalu menjaga sholatnya. Menjaga sholat di sini maksudnya Bapak, Ibu-ibu, adalah sholatnya benar dan tepat waktu, yang Bapak-bapak selalu berjamaah di masjid. Ada hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, saat di akhirat nanti yang akan pertama dihisab adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baik pula amalan yang lain. Nah, yang jadi masalah Bapak, Ibu-ibu, sholat baik itu seperti apa sih?
Seperti yang Ustadz Arwani pernah sampaikan di kajian ini, bahwa amalan itu tergantung dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah benar pelaksanaannya. Jadi sholat yang benar itu pertama di samping ikhlas adalah benar pelaksanaannya. Sholat benar itu Bapak, itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pra-sholat, sebelum sholat. Kita akan lihat bagaimana cara istinja kita, bagaimana kita mensucikan diri kita. Terutama bapak-bapak, kalau buang hajat, buang air kecil, kalau masih ada yang kencing sambil berdiri, nah itu dikhawatirkan, karena pasti akan kecipratan di pakaian kita atau ke tubuh kita. Nah, bisa dibayangkan kalau ada najis yang menempel di tubuh kita, apakah sholat kita akan menjadi sah? Itu bisa dipastikan sholat kita nggak akan sah, Bapak. Jadi sholat yang baik itu memang sederhana untuk diucapkan, tapi pelaksanaannya itu bisa kita lihat dari cara kita istinja. Dari situ aja itu sudah bisa mengukur benar dan tidaknya sholat kita. Karena apabila najis sudah menempel di tubuh kita, di pakaian kita, itu sudah dipastikan sholat kita nggak akan sah. Kemudian meningkat cara berwudu kita. Apakah cara berwudu kita sudah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai dari kita mencuci tangan kita, berkumur, cuci muka, membasuh sebagian kepala dari depan ke belakang. Jadi ada riwayat yang wudu itu dari depan ke belakang, atau boleh dibasuh tapi sampai kena kepala kita. Banyak kita lihat sekarang wudu itu jidat aja ditepok-tepok. Itu sudah dipastikan wudunya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi amalan yang kalau kita lakukan itu tidak sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu pun sudah bisa dipastikan bahwa amalan tersebut tidak akan diterima. Kemudian cara kita membasuh kaki, apakah sudah basah semua sampai mata kaki? Begitupun saat tangan sampai sikut, apakah sudah basah semua? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk kita membaca, untuk kita mempelajari bagaimana berwudu yang benar, bagaimana berwudu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mempengaruhi sah dan tidaknya sholat kita. Setelah berwudu, kemudian kita masuk ke sholat. Jadi sholat ini ada rukun fa'aliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun yang diucapkan, ada rukun pula yang digerakkan. Jadi penting sekali untuk sholat ini bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat, Bapak Ibu-ibu. Jadi bagaimana kalau kita melafazkannya tidak benar, mengucapkannya tidak benar. Jadi bahasa Arab ini beda dengan bahasa Indonesia. Beda makhraj, itu akan beda arti. Seperti banyak contoh, kul huwallahu ahad, kita baca kul kaf,
dengan qul huwallah itu udah beda artinya. Kalau qul pakai kaf itu makanlah. Kalau qul katakanlah. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah. Jauh banget bedanya. Jadi salat yang benar itu bisa dilihat dari cara kita mengucapkan lafaz yang kita baca. Itu belum kita mempelajari maknanya. Jadi kalau sholat khusyuk katanya itu di samping kita ngerti bacaannya, tahu juga artinya, lebih bagus lagi maknanya. Seperti kita waktu baca Al-Fatihah, ini kan rukun sholat, ini bacaan kita harus benar. Kalau di rukunnya aja kita bacanya udah nggak benar, gimana sholat kita mau diterima? Apalagi kalau kita mengerti, itu akan lebih nikmat, lebih khusyuk kita sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemarin juga Ustadz sudah sampaikan bahwa saat membaca Al-Fatihah itulah saat kita sebenarnya berdialog dengan Allah. Jadi seharusnya saat kita sholat di sini kita manfaatkan untuk berdialog. Ada baiknya kita juga mengerti paling tidak Al-Fatihah aja maknanya itu apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang telah kau berikan pada orang-orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, benar sekali yang hadis yang tadi saya bacakan di depan, bahwa sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisap di akhirat nanti. Di akhirat ya Pak ya, bukan dikubur. Kalau dikubur yang dihisap itu akan ditanya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa Tuhan kita, siapa agama kita, siapa nabi kita, itu di alam kubur nanti yang ditanya. Makanya kita itu disunahkan setiap hari untuk melakukan membaca zikir pagi dan zikir petang, karena di situ kita selalu membaca lafaz itu. Kalau kita sudah biasa, jadi kalau ujian ini bukan bocoran soal. Begitu kita tahu, wah soalnya ini ujian pasti akan bisa, enggak. Harus kita biasakan. Jadi zikir pagi itu kita pasti baca itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Insyaallah kalau kita terbiasa membaca itu, di kubur kita akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Kembali, jadi sholat merupakan amalan yang pertama dihisap di akhirat nanti. Apabila sholat seorang baik, maka baik pula amalan yang lain. Sebagaimana firman Allah bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila seseorang itu baik sholatnya, insya Allah sholatnya itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa begitu? Itu rumusnya tadi Allah udah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi kalau ada orang yang ke masjid rajin, jidatnya sampai hitam, tapi dia masih jolim sama tetangga, masih nggak mau menafkahi anak yatim, berarti sholatnya belum benar. Nggak jaminan jidatnya hitam, nggak jaminan rajin ke masjid, berarti sholatnya itu belum benar. Karena rumusnya tadi Pak, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa Allah udah kasih ukuran gitu loh. Kalau sholat kamu benar,
pasti inline, sejalan dengan akhlak. Pasti akhlaknya juga akan baik. Kalau ada seseorang yang sholatnya rajin, ke masjid nggak pernah tinggal, tapi masih zolim sama tetangga, zolim sama anak yatim, zolim sama yang lain, mudah-mudahan ustadznya datang ya, lama-lama habis juga bahannya. itu patokan ya. Jadi hadis tadi itu nyambung dengan firman Allah. Nah, jadi benernya sholat itu jadi nggak sederhana bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ukurannya tadi itu, sebelum sholat cara istinja, wudhu, kemudian sholatnya, masuk lagi kalau kita gerakannya, masuk lagi kalau kita khusyuk dan tidaknya sholat kita. Karena dikatakan oleh Allah, banyak diantara kita itu yang sholatnya lalai. Kenapa lalai? Saat sholat nemu kunci, saat sholat nemu duit, ya. Saat sholat ingat segala sesuatu, semuanya. Nah, itu sama-sama kita benerin, kita harus benerin nih bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tadi salah satu caranya adalah agar sholat kita khusyuk, kita harus belajar. Kita dikasih waktu, dikasih kesempatan umur panjang, kita belajar. Iqra, kita baca. Sekarang nggak susah kok bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mau cari bacaan-bacaan tentang sholat, kita tinggal searching di Google, atau buku juga banyak. Yang disurvei oleh Ustadz Komarudin itu, kenapa seseorang itu bisa lancar di akhir hidupnya melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia selalu menjaga sholatnya benar dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, almarhum ini semasa hidupnya selalu membaca Al-Quran. Jadi tidak pernah di hari-harinya itu tidak lepas dari membaca Al-Quran. Di aktivitas paginya itu selalu diawali dengan membaca Al-Quran, dibiasakan membaca Al-Quran minimal 1 lembar. Karena ada hadis Nabi yang artinya alif lam mim, kata Allah, alif lam mim itu tidak aku beri satu kebaikan, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi satu huruf itu satu kebaikan kalau kita membaca Al-Quran. Saya pernah tanya iseng gitu loh, kenapa sih alif lam mim yang dicontohkan? Ada yang tahu nggak arti alif lam mim, bapak ibu-ibu? Ibu-ibu nih yang sering ngaji kayak di atas, tahu nggak alif lam mim itu artinya apa? Hanya Allah yang tahu, Bu, ya. Kenapa tidak yang baru? Terus sekali lagi disampaikan, kenapa tidak semuanya? Setelah mendengar cerita dari sang istri, Rasulullah SAW tersenyum. Bingung istrinya, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Jadi yang pertama, bahwa suamimu itu meracau engkau atau menyebut kenapa tidak lebih jauh. Pernah suatu hari suamimu itu ingin sholat subuh, tiba-tiba dia melihat ada orang buta itu yang jalan susah, jatuh, nabrak-nabrak tembok. Kemudian suami itu menuntun orang buta itu dengan sabar sampai dia ke masjid. Kemudian saat sakaratul maut diperlihatkan oleh suamimu balasan dari amalan yang dilakukan oleh suamimu itu. Luar biasa pahalanya, hanya menuntun orang buta tersebut sampai ke masjid. Makanya suamimu itu berkata, kenapa tidak lebih jauh? Mungkin kalau lebih jauh itu pahalanya akan lebih besar.
balasan sedekah saat hidup, Allah perlihatkan balasannya. Saat sakaratul maut pun Allah perlihatkan. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pernah suatu saat juga di musim dingin, suamimu hendak sholat subuh, tiba-tiba di tengah perjalanan hendak ke masjid menemukan seorang tunawisma yang kedinginan. Kemudian saat itu suamimu memberikan jaketnya yang dipakai, padahal suamimu membawa jaket yang baru, cuma yang dikasih yang bekas yang dipakai. Itu pun suamimu yang besar. Kenapa tidak yang baru yang diberikan saat itu? Itu sudah diperlihatkan sedekahnya. Jadi suatu saat besar itu sudah diperlihatkan balasannya yang luar biasa, walaupun itu mandal bekas yang diberikan oleh suami. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Jadi pernah suatu saat suamimu hendak berbuka sholat sunnah, di piringnya hanya ada sepotong roti. Pas mau berduk, saat itu berduk ya, pas waktu berbuka tiba-tiba ada pengemis yang mengetuk pintunya. Ternyata belum makan dan roti itu dibagi dua. Dan suamimu sangat menyesal saat itu. Kenapa tidak semuanya dikasih? Kenapa hanya separuh? Separuh itu pun Allah sudah perlihatkan ganjarannya saat sakaratul maut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang kemarin Ustaz yang Dr. Alfa bilang sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 tusukan pedang yang ditusukkan bertubi-tubi di tubuh kita. Ternyata pahala sedekah juga bisa mengalihkan sakitnya itu, karena Allah perlihatkan nikmat atau ganjaran dari sedekah yang telah kita berikan di saat kita masih hidup. Jadi sedekah ini adalah salah satu yang memudahkan kita di akhir hayat kita melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, enggak usah jauh-jauh kalau sedekah. Anak asuh Anur masih membutuhkan sangat banyak dana ya, di atas pada pengurus anak asuh Anur yang ada program pengen membuat anak asuh plus ya. Karena tahun ini kita akan meningkatkan kualitas anak asuh kita. Alhamdulillah ada donatur, ada muridnya Bu Haji Kartini, itu yang punya generasi mandiri. Itu dia mau mengajari anak-anak asuh An-Nur untuk les bahasa Inggris. Tapi itu Bapak Ibu namanya anak-anak. Untuk membujuk anak-anak untuk mau ikut les itu perlu gimmick, dan gimmicknya itu saat ini harus dibeli dengan uang ya. Dan itu juga nggak mungkin gitu, rumahnya lumayan jauh-jauh, kita suruh mereka les tapi nggak dikasih transport, nggak akan jalan gitu, nggak mau jalan. Kemudian ada juga yang disuruh les rias pengantin Bu ya, udah ada beberapa orang. Jadi ini juga bekerja sama dengan instrukturnya, dan itu pun perlu dana. Kemudian yang kursus tahfiz dan tahsin, nah itu pun saat ini animo dari anak-anak ini cukup bagus, tapi memang kita masih butuh dana untuk itu. Jadi nyambung ya Bapak Ibu. Jadi sedekah ini dapat memudahkan kita melafazkan la ilaha illallah Muhammadur
Itu ada ayat yang berbunyi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Jadi kalau mayat itu teriak, mayat itu minta tolong sama Allah, ya Rabb, hidupkanlah kami dalam sejenak. Emang mau ngapain kalau dihidupkan lagi? Mau pergi haji? Enggak. Mau sholat? Enggak. Mau puasa? Enggak. Fasaddaq. Kalau dihidupkan lagi, pengen bersedekah. Bayangkan itu, orang yang udah mati aja. Itu mungkin kalau kita bisa verifikasi, benar gak sih ayat ini? Tanyain ke pondok ragon yang udah dikubur itu, pengen balik lagi, kita dihidupkan sesaat. Bukan untuk pergi haji, bukan untuk puasa, bukan untuk sholat jamaah di Masjid An-Nur, bukan. Tapi minta diberikan waktu untuk bersedekah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mumpung kita masih dikasih nikmat oleh Allah, masih dikasih nikmat hidup, yuk kita ringankan tangan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Karena kalau sudah mati nanti nggak bisa kita untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh almarhum semasa hidup, yaitu tidak memakan harta haram, tidak memakan harta yang diperoleh dengan harta haram. Jadi harta haram ini enggak hanya harta yang diperoleh dengan cara korupsi. Jadi harta haram ini tidak hanya harta yang diperoleh dengan cara nyolong. Pernah suatu saat Imam Syafi'i itu didatangi oleh seseorang. Ya Imam, rumah tangga saya ini setiap hari itu ada aja masalah. Anak saya susah diaturnya, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, pokoknya susah diatur. Mohon diberikan solusi ya Imam. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu kerja digaji berapa? 5 dirham. Balikan 2 dirham ke bos kamu. Bingung nih orang. Orang nanya masalah minta solusi, kok nanya gaji gitu loh. Suruh balikin lagi 2 dirham ke bosnya gitu loh. Udah nggak banyak nanya, karena yang ngasih solusi itu seorang imam, dia pulang. Kemudian seminggu kemudian dia datang lagi. Ya Imam, ternyata saya masih ada masalah, masih ada aja masalah. Balikin lagi 1 dirham gaji kamu. Udah seperti biasa, dia gak nanya lagi. Dia balikin 1 dirham ke bosnya. Kemudian ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, udah gak balik-balik lagi nih orang. Pernah suatu saat ketemu dengan Imam Syafi'i. Orang ini nyamperin Imam Syafi'i, ya Imam, ternyata benar apa yang Imam sampaikan, yang Imam kasih solusi buat saya. Setelah saya balikin 3 dirham saya itu, ternyata masalah lambat laun hilang. Kemudian anak saya juga disuruh sholatnya itu gampang, dibangunin subuhnya juga gampang, disuruh ngaji juga gampang. Sebetulnya apa sih rahasianya? Imam Syafi'i senyum-senyum aja. Sama Imam diginin kalau bahasa sekarang, mau tahu apa mau tahu banget gitu loh. Ya mau tahu banget dong Imam gitu. Ternyata kerjamu sekarang itu cuman pantas dibayar 2 dirham. Artinya apa? 3 dirham kamu itu
kelebihan untuk membayar pekerjaan kamu. Jadi harta haram itu datangnya nggak hanya dari korupsi, nggak hanya dari nyolong, nggak hanya kita di kantor udah jelas-jelas akad kita di HRD, kerja kita jam 8 sampai jam 5, kita datang jam 10, jam 3 udah pulang. Nggak hanya itu harta haram. Ternyata bayaran yang nggak sesuai dengan yang kita terima pun itu menjadi penyebab harta yang kita peroleh itu menjadi tidak halal. Jadi kata imam, kerja kamu itu cuman pantas dibayar 2 dirham. Jadi setelah 3 dirham ini kamu kembalikan dan harta kamu menjadi halal, sehingga apa yang dinafkahkan untuk keluargamu itu menjadi halal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan harta haram ini. Jadi harta haram ini akan masuk ke dalam, dimakan masuk ke dalam tubuh, akan mengalir ke darah, itu akan membekukan hati kita. Jadi hati kita akan menjadi keras, hati kita akan menjadi tertutup, kebenaran akan susah masuk ke dalam tubuh kita apabila harta haram tercampur masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hati-hati dengan nafkah yang kita berikan buat anak dan keturunan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ternyata almarhum semasa hidup tidak pernah memutus tali silaturahim dengan siapapun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, silaturahmi ini sangat penting. Jadi jangan salah ya, silaturahim ini maksudnya sila rahim itu ya rahim. Jadi silaturahim itu segala kita mempunyai hubungan sedarah. Nah itu silaturahim yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita memutus tali silaturahim itu dengan saudara-saudara kita yang sedarah, adik, kakak, keponakan, pokoknya yang sedarah. Itu harus kita sambung tali silaturahmi kita, karena tali silaturahim ini dapat membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Kemudian tali silaturahmi di antara kita, jangan sampai di antara kita sesama tetangga, sesama jemaah ada yang tidak saling bertegur sapa. Jadi itu akan mempersulit nanti saat kita ditalkin bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi maafkan apabila ada tetangga kita atau mungkin kita yang pernah zolim ke tetangga kita datangi, kita minta maaf ya. Jadi taubat itu nggak akan diterima kalau terhadap hablum minan nas sebelum kita minta diridhoi, sebelum kita minta ikhlas kepada orang yang pernah kita jolimi. Jadi berbeda kalau hablum minallah itu cukup 3, kita tidak mengulangi, berhenti saat itu, kemudian kita taubatan nasuha, itu akan Allah ampuni. Tapi kalau hablum minan nas itu tambah 1, kita harus minta ridho kepada orang tersebut. Kita datangi, kita minta ampun, kita pernah zolim, kita pernah menyakiti hatinya. Jadi agar saat nanti sakaratul maut kita dimudahkan untuk melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang dilakukan oleh almarhum kenapa dia mudah melafazkan la ilaha illallah. Yang pertama tadi adalah selalu menjaga sholatnya. Jadi sholatnya benar dan selalu tepat waktu. Ya alhamdulillah, kita di Keranggan ini nggak susah nyari masjid. Setiap RW ada masjid. Bahkan satu RW kita ini ada 3 masjid. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak ke masjid. Yang kedua, kemudian membiasakan selalu membaca Al-Quran.
Jadi kita mesti punya target, Bapak-bapak. Target kita mungkin ya paling tidak 1 tahun kita bisa khatam Al-Quran 1 kali, yaitu saat bulan Ramadan. Lebih bagus lagi 1 bulan 1 kali kita khatam, karena dengan target itu otomatis kita setiap hari akan membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita selalu tulus dan ikhlas serta istiqomah dalam bersedekah. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa sedekah ini luar biasa, ganjarannya saat hidup diperlihatkan, saat sakaratul maut diperlihatkan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun pengen balik lagi untuk sedekah. Artinya saat sakaratul maut pun itu kebaikan dan ganjaran pahala itu sudah Allah perlihatkan. Kemudian yang keempat, kita tidak memakan harta haram. Ya, jadi harta itu ya udahlah Bapak, rezeki itu udah Allah tentuin. Cuman prosesnya aja yang kita beda-beda. Ada yang jadi PNS, ada yang pegawai swasta, ada yang usaha. Nah itu kan ikhtiarnya aja. Intinya mah rezeki mah nggak ketuker katanya. Rezeki nggak salah pintunya. Ya, yuk kita cari rezeki dengan cara yang halal. Benar-benar kita jaga, kita saring. Jangan sampai ada harta yang haram masuk ke tubuh istri dan anak-anak kita. Karena saya jamin, kalau harta haram yang masuk ke tubuh istri kita misalnya, susah kita ngatur istri Pak. Kalau istri kita kasih makan harta haram, karena haram itu konotasinya dengan setan. Kalau kita kasih makan harta haram, maunya ke kiri terus, maunya ngikutin jalan setan terus, otomatis. Karena harta yang kita berikan adalah harta haram. Nanti suatu saat, nggak berharap sih, nggak ada ustadz lagi, saya ngisi lagi gitu, nggak juga. Saya mau ceritain kisah nyata ya tentang beberapa teman saya yang makan harta haram, yang akhirnya anaknya juga jadi nggak bener, istrinya juga jadi nggak bener. Ya, karena memang itu yang Allah sampaikan kepada kita, jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah min zalik. Kemudian tidak memutus tali silaturahmi. Jadi silaturahmi ini sangat penting buat kita semua, agar umur kita panjang dan barokah dan Allah murahkan rezeki kita. Mungkin itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung. Kami mohon sekali lagi dimukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup taklim ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita di majlis ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa qulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadi al hajat. Ya Allah ya Rabb,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungi para mujahid yang sedang berjuang di Gaza dan Palestina, Syria, Irak, Rohingya, Afghanistan, Turki, Myanmar, Indonesia dan belahan dunia lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah bangsa kami dari perpecahan, lindungilah bangsa kami dari permusuhan. Berikanlah pemimpin untuk bangsa kami, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat membawa bangsa kami menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihani kami sewaktu kecil. Ya Allah ya Rabb, kami mohon pula untuk arwah almarhum almarhumah orang tua kami, kakek nenek kami, para guru-guru kami ya Allah, pengurus DKM ya Allah, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami yang saat ini telah mendahului kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, terimalah amal ibadahnya, lapangkan di alam kuburnya, jauhkanlah dari siksa kubur, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala godaan setan yang dapat merusak iman kami, yang dapat merusak agama kami, yang dapat merusak rumah tangga kami, yang dapat merusak pekerjaan kami, yang dapat merusak pendidikan anak-anak kami. Berikanlah kekuatan dan ketetapan hati kepada kami untuk senantiasa beribadah dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau berikan kepada orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabb, lindungi dan selamatkanlah kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam taat kepada-Mu ya Allah. Matikanlah kami kelak dalam husnul khatimah. Muliakanlah kami, angkatlah derajat kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittinabah, wa arinal batila wal batil warzuqna ittinabah. Ya Allah ya, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya ya Allah. Rabb, sehatkanlah badan kami, jauhkanlah dari segala macam penyakit dan hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Sembuhkanlah penyakit orang tua kami, suami, istri, anak-anak, saudara dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak dan keturunan kami anak yang soleh dan solehah, anak yang jujur, anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang berhasil dalam mengarungi kehidupan ini, anak yang berguna dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan orang tua. La tada'li zamban ila ghafartah, wala hamman ila farajtah, wala aiban ila satartah, wala maridan ila safaitah, wala du'a lastajabtah, wala hajatan ila qadaitah wa yasrta ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, selepas dari taklim ini ya Allah, jangan Kau biarkan masih ada dosa-dosa pada diri kami yang belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan masih ada kegelisahan pada diri kami yang belum Kau tenangkan. Jangan Kau biarkan masih ada aib pada diri kami yang belum Kau tutupi ya Allah. Jangan Kau biarkan masih ada penyakit pada diri kami yang belum Kau sembuhkan. Jangan Kau biarkan masih ada doa-doa baik kami yang belum Kau kabulkan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qalbi 'ala dinik wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang rahmati Allah, kita tutup
talim kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada